Pembangunan Indonesia itu makin kesini makin kelihatan ya. Tapi pertanyaannya, apakah semua pembangunan itu benar-benar berdampak? Terutama buat hal penting kayak pemberantasan korupsi. Yuk kita bahas. Kita semua tahu ya, pembangunan Indonesia itu kelihatan banget. Jalan tol makin banyak, transportasi makin modern, bahkan internet udah masuk ke berbagai pelosok. Tapi pertanyaannya, apa pembangunan ini udah adil dan benar-benar menyentuh rakyat? Sayangnya, belum tentu. Banyak proyek besar justru rawan dikorupsi. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang anggarannya ratusan miliar, tapi kualitasnya ya gitu-gitu aja. Karena masih ada praktek markup, pengadaan fisik, dan suap. Ini nunjukin bahwa pembangunan fisik itu belum tentu paralel dengan pembangunan mental birokrasi. Kita butuh sistem yang transparan, pengawasan publik, dan media yang berani untuk mengkritik. Kalau enggak, pembangunan cuma jadi simbol, bukan solusi. Masalahnya makin kompleks saat pembangunan malah jadiin alat buat korupsi. Banyak pejabat yang pakai proyek sebagai lahan basah buat cari cuan. Dan ini jelas buat ngehambat kerja lembaga pemberantasan korupsi kayak KPK di Indonesia. Bayangin aja, KPK tuh lagi gencar-gencarnya sekarang buat nangkep-nangkepin koruptor yang nakal. Tapi saat yang sama justru ada revisi undang-undang yang mungkin memperlemah atau mungkin memperkeruh kerja mereka. Ironis kan? Ini nunjukin bahwa tanpa komitmen moral dan keterlibatan masyarakat, pemberantasan korupsi bakal jalan di tempat. Walaupun proyek pembangunan jalan terus. Ngomongin daerah tertinggal di Indonesia tuh miris juga sih. Banyak yang akses kesehatan yang terbatas, kualitas pendidikannya rendah, dan info soal program pemerintah pun minim banget di sana. Padahal pemerintah tuh bikin banyak banget program bantuan, mulai dari PKH, BLT, dan sebagainya. Tapi masalahnya, gak semua orang yang tahu itu. Apa? Karena komunikasi antar pusat dan warga itu masih sering putus tengah jalan. Contohnya, mungkin dari pusat ngomong ke pihak A pasti tidak sampai ke pada pihak Z. Pasti akan terputus di pihak C atau pihak D. Nah, disinilah komunikasi ini berperan. Mulai dari edukasi publik, lewat radio komunitas, media sosial lokal, sampai pelatihan literasi digital. Komunikasi juga bukan cuma buat nyebar info, tapi buat bangun rasa percaya, melibatkan warga, dan bikin mereka jadi bagian aktif dari pembangunan tersebut. Kalau warga yang dilibatkan, pembangunan bakal terasa asing. Tapi kalau komunikasi lancar, warga punya rasa memiliki dan itu priceless. Kasus pelecehan seksual di Indonesia makin hari makin banyak yang terungkap. Ini sebenarnya ada dua sisi sih. Satu sisi itu bikin kita prihatin, tapi sisi lainnya tunjukin bahwa korban sekarang mulai berani speak up. Tapi ya masalahnya banyak yang nyalahin korban. Komennya kayak salah sendiri bajunya terbuka atau kenapa baru lapor sekarang. Ini tuh bukti bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham. Dan tugas kita, terutama yang aktif di media sosial, adalah ubah narasi itu. Komunikasi punya kekuatan buat lawan budaya patriarki yang menyalahkan korban. Lewat edukasi seksual, konten digital yang mendukung korban, dan ruang aman di media sosial, kita bisa bantu hentikan siklus kekerasan ini. Dan ingat ya, diam itu bukan emas kalau mengangkut kekerasan. Justru suara kita lah yang bisa nyelamatin orang lain. Kalau kalian atau orang terdekatmu mengalami kekerasan seksual, ingat, kamu itu nggak sendiri kok.
Ada banyak lembaga yang siap bantu kamu bisa hubungi layanan Sapa 129, dan kalau kamu butuh bantuan hukum, kamu bisa datang ke Polres terdekat, cari unit PPA atau bisa disebut Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan ada juga Komnas Perempuan yang menerima aduan dan memberi pendampingan. Dan kalau kamu butuh perlindungan saksi, kamu bisa hubungi LPSK atau Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Kalau kamu tinggal di daerah, coba cari tahu lokasi UPTD, PPA, atau Unit Pelaksana Teknis Pelindungan Perempuan dan Anak. Biasanya ada di kabupaten atau kota kamu. So, kamu gak harus melawan sendirian, ada banyak tangan yang siap menopangmu. Indonesia itu negeri yang luar biasa plural. Kita punya 6 agama resmi, plus kepercayaan lokal yang juga diakui kok. Tapi kita juga tahu konflik SARA itu masih terjadi sekarang di Indonesia. Makanya kita butuh yang namanya komunikasi pembangunan sosial. Ini adalah proses penyampaian pesan-pesan sosial yang mendorong perubahan positif, terutama dalam hubungan antar umat. Misalnya lewat forum lintas agama, dialog antar tokoh kepercayaan, atau mungkin bahkan konten digital yang ngangkat tema toleransi. Seperti ada kemarin podcast yang namanya Login. Itu juga menyangkut soal forum lintas agama. Kita nggak perlu selalu sepakat, tapi kita harus belajar saling menghormati. Dan itu dimulai dari komunikasi. Bagaimana cara kita menyapa, berbicara, dan menyampaikan pesan mereka yang berbeda. Kerukunan antar umat beragama bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh loh. Tantangannya banyak banget, mulai dari media sosial yang jadi sarang provokasi, politik identitas yang menyusup pemilu, pendidikan toleransi yang belum merata, dan kadang justru tokoh masyarakat loh yang malah jadi pemicu konflik. Nah, di tengah-tengah tantangan itu, media massa dan digital punya 2 pilihan, itu menjadi bensin atau menjadi air. Mereka bisa memperkeruh suasana dengan framing sensasional atau justru memperedam konflik dengan berita seimbang. Contoh nyatanya adalah konflik di Sampang, di Madura. Saat media cuma bahas siapa yang salah, bukan kenapa konflik ini terjadi dan bagaimana menyelesaikannya, masyarakat justru makin terbelah menjadi 2. Jadi kasus ini, kasus lain, seperti di Poso, Sulawesi Tengah, pendekatan komunikasi perdamaian justru bisa bantu pulihkan luka sosial yang terjadi selama bertahun-tahun. Jadi media itu alat, tinggal kita gunainnya gimana. Kita udah ngobrol banyak banget, mulai dari pembangunan, korupsi, daerah yang tertinggal, sampai isu sosial kayak pelecehan dan toleransi beragama. Semua punya benang merah, yaitu komunikasi. Komunikasi bukan cuma tentang ngomong, tapi tentang mendengar, memahami, dan membangun. Kalau kita bisa memanfaatkan komunikasi itu dengan cara yang positif, kita nggak cuma jadi bagian dari perubahan, tapi juga jadi pemicunya. So, yuk mulai dari kita sendiri. Kalau kamu suka video ini, boleh banget klik like, share teman-teman, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Sampai jumpa di konten lain selanjutnya. Jaga pikiran, jaga hati, dan terus kritis, oke? Bye-bye.